Selamat malam Pak Ketut. Selamat malam Bu Iin. Ya, bagaimana kabar Pak? Astungkara alhamdulillah baik-baik dan sehat. Alhamdulillah Pak ya, sehat selalu Pak bersama keluarga. Iya. Iya baik Pak Ketut. Jadi hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan kepada Koci. Jadi kegiatan kita pada malam hari ini, menurut Pak Ketut ini kompetensi apa yang harus dikembangkan Pak dalam proses coaching ini? Eh, Kalau menurut saya yang masih perlu saya kembangkan secara pribadi ini adalah Mm-mm. dalam proses coaching ini saya ingin sekali mengembangkan untuk kemampuan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Artinya supaya lebih fleksibel, lebih luas dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Iya, berarti Bapak mau saya membantu Bapak ya dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, Pak ya. Iya Bu. Baik. Em, Kalau Pak Ketut ini, menurut Pak Ketut, ini bagian mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih Pak dari proses coaching hari ini? Titik fokus saya itu yang perlu mungkin Ibu bantu untuk menjadi perhatiannya di penggunaan bahasa-bahasa dalam bahasa-bahasa terbuka dalam mengajukan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kadang-kadang Iya. masih terpengaruh dengan dialek, kadang-kadang Mm-mm. kita melakukan asosiasi, Iya. padahal itu sebenarnya kan tidak boleh. Sering sekali saya ikut masuk ke dalam permasalahan-permasalahan yang diceritakan oleh coach. Itu yang mungkin saya perlu tekankan di situ. Iya. Jadi memang kadang kita biasanya mengeluarkan refleks Pak ya, menyambung pembicaraan atau Iya. respon dari coach seperti itu. eh Bagaimana penilaian Pak Ketut ini terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan? Apakah menurut Pak Ketut ini adalah sesuatu yang penting dan memang layak mendapatkan perhatian lebih seperti itu? Iya, kalau dalam proses coaching saya menganggapnya layak sekali Bu, karena apa? Mm-mm. Proses coaching itu akan berjalan efektif kalau si coachnya ini mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki bobot serta mampu mengarahkan ide-ide atau menggali ide-ide dari coach ini supaya mampu menemukan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Iya. Jadi memang mengajukan pertanyaan berbobot ini sangat menentukan jalannya proses coaching Pak ya. Seperti itu. Iya Bu, iya. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak dalam pelaksanaan coaching hari ini? Iya, harapan saya sih satu, kemampuan untuk coaching ini, karena kedepannya walaupun mungkin kita sebagai pemimpin pembelajaran bisa menerapkan teknik coaching ini dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat, oleh siswa. Jadi keterampilan coaching ini memang perlu, saya rasa perlu sekali dikembangkan. Jadi saya ingin sekali meningkatkan kemampuan itu. Baik Pak, semoga ya Pak setelah proses coaching ini, setelah observasi pada hari ini, kita mendapatkan hasil yang terbaik Pak ya, terutama untuk peningkatan Iya. kompetensi yang Pak Ketut inginkan seperti itu. Baik Pak, saya akan mulai mengobservasi proses coaching yang Bapak lakukan terhadap coaching. Silahkan Siap, siap. dimulai Pak. Iya. 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 Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini adalah Ibu Indri ya. Halo, selamat malam. Halo Ibu Indri. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana kabar? Sehat? Iya, Alhamdulillah Iya. puji Tuhan sehat. Iya, sehat Bu ya. Oke. Iya. Saya senang sekali bisa berjumpa dalam tatap maya ini, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung. Ini sudah sedikit mengobati kerinduan saya untuk berbicara, untuk berbagi, bercerita-cerita bersama dengan Ibu Indri.
Ya. Eh, untuk saat ini percakapan kita ini apa sih yang Ibu mau angkat kira-kira? Iya, jadi saya berharap dengan dengan percakapan hari ini ada satu permasalahan yang saya hadapi di sekolah, khususnya soal masalah kebersihan lingkungan, Pak. Banyak murid di sekolah yang belum memiliki kesadaran penuh untuk membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kebersihan lingkungan, Bu ya? Iya. Kesadaran membuang sampah, ya. Eh, terus yang Ibu harapkan setelah percakapan ini nanti endingnya apa sih yang Ibu Indri harapkan dari percakapan kita ini? Yang pasti Pak, dari permasalahan tadi melalui percakapan ini, saya ingin mencari jalan keluar atau tahapan atau proses apa kira-kira yang akan saya lakukan supaya dapat meminimalisir permasalahan yang dialami di sekolah kami. Seperti itu. Solusinya berarti, Bu ya? Iya, solusinya betul. Iya. Kalau boleh tahu situasi di sekolah Ibu sekarang bagaimana kondisi realnya terhadap terkait dengan kebiasaan membuang sampah seperti apa yang Ibu sampaikan tadi? Iya. Masalah situasi di sekolah kami seperti yang terjadi. Jadi setiap pagi itu setiap murid diarahkan oleh guru-guru piket yang ada untuk membersihkan sampah yang mungkin masih berserakan ketika kemarin mereka hadir di sekolah. Jadi saat itu mungkin keadaan lingkungan itu sudah bersih, tetapi ketika jam istirahat ketika anak-anak ini banyak mengonsumsi snack, kemudian minuman-minuman kemasan, mereka lebih banyak membuang sampah itu bukan pada tempatnya, sembarang tempat, seperti itu. Ya. Sepengamatan Ibu Indri di lingkungan sekolah itu, apa sih yang mempengaruhi itu sampai bisa terjadi seperti itu, yang tadinya sudah baik pada pagi hari kemudian di siang hari tiba-tiba lagi lingkungannya menjadi kotor lagi dengan sampah? Apa sih yang mempengaruhi itu kira-kira? Menurut saya Pak, mungkin dari kesadaran diri dari masing-masing murid itu masih kurang. Mereka masih perlu arahan, mereka masih perlu dibimbing untuk hal-hal yang sebenarnya itu mereka sudah paham bahwa itu tidak bagus untuk dilakukan. Jadi memang dari yang sisi yang saya lihat bahwa kesadaran dari murid itu sendiri yang masih kurang. Seperti itu. Iya. Kesadaran, Bu ya. Saya ingin konfirmasi dulu, kalau masalah fasilitas untuk pembuangan sampahnya bagaimana kondisinya di sekolah Ibu? Oh iya, oke. Jadi kalau fasilitas untuk tempat pembuangan sampah sebenarnya di setiap kelas itu memang sudah ada tempat sampah yang disediakan. Tetapi untuk di halaman sendiri mungkin ketika mereka jajan itu mereka berada di luar kelas, sedangkan di luar kelas itu sendiri tidak ada tempat pembuangan sampah yang strategis bagi mereka. Jadi cukup jauh jangkauan mereka untuk membuang sampah dari tempat makan, kemudian tempat buang sampahnya di belakang sana, di belakang sekolah agak cukup jauh. Jadi mungkin itu Pak masalahnya soal pembuangan sampah tuh. Kalau berarti tidak bermasalah dari fasilitas, Bu ya, kalau saya Iya. pahami dari makanya, Bu. Iya. Oke. Sekarang saya ingin tanyakan lagi harapan dari Ibu Indri apa sih? Iya, Ya, ke depan. Pastinya yang Ibu harap. Iya. Jadi harapannya tentunya murid-murid tersebut sudah memiliki kesadaran diri untuk membuang sampah itu Pak pada tempat yang telah disediakan, seperti itu. Jangan nanti diarahkan, tetapi karena kesadaran diri yang sudah, motivasi dalam dirinya yang sudah ada, itu yang saya harapkan sudah muncul di masing-masing sekolah kami. Ya. Berarti kesadaran, Bu ya, kesadaran membuang sampahnya yang perlu ditingkatkan. Kemudian sudah ada nggak gagasan-gagasan yang
Ibu rencanakan, yang terbersit atau terlintas di pemikiran Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Iya, Atau idenya? iya. Iya, kalau gagasan-gagasan, mungkin yang paling sederhana itu selain menyediakan tong sampah di dalam kelas, mungkin di lingkungan sekitaran sekolah itu juga perlu dipersiapkan tempat sampah. Mungkin bisa melalui benda-benda atau barang-barang yang sederhana yang sudah tidak layak pakai. Misalnya sudah tidak dipakai di rumah, boleh digunakan di sekolah. Jadi untuk yang pertama itu membuat tong sampah di sekitar lingkungan sekolah selain di dalam kelas. Kemudian bisa dibantu mungkin dengan poster-poster. Mungkin melalui poster tersebut, murid-murid di sekolah ketika melihat, mungkin mereka walaupun hanya sedikit, setidaknya mereka boleh melihat, oh ternyata begini, seperti ini, buang sampah begini tidak bagus, seperti itu Pak. Jadi ada menyediakan juga mungkin poster-poster di sekitar lingkungan sekolah tentang kebersihan, seperti itu. Baik Bu. Jadi ide tadi tentunya akan diimplementasikan Ibu kan? Ya. Bagaimana indikator atau seperti apa indikatornya bahwa gagasan ini bisa menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Indikator keberhasilan ya Pak? Iya, indikator keberhasilannya. Ya. Indikator keberhasilan pastinya mungkin dilihat yang dulu sampah-sampah di lingkungan sekolah itu mungkin ketika jam istirahat dapat berkurang atau dimulai meminimalisir pembuangan sampah tidak pada tempatnya, seperti itu. Siap. Baik Bu. Jadi itu ya, itu indikatornya. Berarti indikatornya tadi dengan munculnya atau bangkitnya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, lingkungannya menjadi bersih, seperti itu Bu ya, yang saya dapat tangkap dari penjelasan Ibu. Kemudian tentunya Ibu tidak akan bekerja sendiri untuk tahap ini karena kita dalam lingkungan organisasi, lingkungan sekolah. Kira-kira siapa sih yang akan Ibu libatkan, yang Ibu butuhkan dukungan untuk terlibat di dalam perencanaan baik ini Bu? Pasti teman-teman atau rekan sejawat di sekolah, guru-guru, terlebih kepala sekolah dan juga staf-staf yang ada di lingkungan sekolah tersebut dapat diajak untuk berkolaborasi bersama, mengingatkan siswa atau memberikan pencerahan-pencerahan mungkin bagi siswa supaya mengontrol siswa tersebut supaya mereka bisa tidak membuang sampah di sembarang tempat, seperti itu. Bekerja sama, berkolaborasi Bu ya. Iya. Oke. Baik Bu, Bu Indri, kita sudah berada di penghujung percakapan ini, tidak dirasa waktu berjalan. Tapi sebelum saya mengakhiri percakapan ini bersama Ibu, saya ingin mengkonfirmasi dulu apa sih yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita sejauh tadi terkait dengan solusi yang permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian solusi yang atau gagasan-gagasan yang muncul dari Ibu tadi, bagaimana kesimpulannya? Ya, terima kasih Pak sudah mengarahkan saya untuk mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, jadi dari pembicaraan kita pada hari ini, yang pasti kesimpulan yang saya dapatkan bahwa perlu adanya kolaborasi kerjasama dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah, dengan warga sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran atau kesadaran murid untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi bisa melalui menyediakan tong sampah di sekitar lingkungan sekolah ataupun mengingatkan melalui poster-poster ajakan di lingkungan sekolah, seperti itu. Luar biasa. Baik Bu. Luar biasa idenya saya lihat nih. Jadi Ibu Indri, saya sangat senang mendengar gagasan-gagasan yang muncul. Saya ingin sekali melihat aksi nyatanya nanti. Saya bisa berkunjung ke sekolahnya Ibu. Saya ingin melihat bagaimana penerapannya, bagaimana hasilnya nanti, dan saya harapkan semua ini bisa berjalan baik dari ide-ide dan gagasan yang sudah luar biasa ini. Jadi Bu Indri, mungkin percakapan kita hari ini
saya cukup rasa sekian ya, karena kita masing-masing punya kesibukan. Nanti kita bertemu lagi dalam situasi yang berbeda, dalam konteks yang berbeda, dalam pembicaraan atau topik yang berbeda. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya Iya. Pak Ketut. Jadi sudah selesai ya proses coachingnya. Luar Sudah, biasa sudah. Pak Ketut. Saya memberikan aplaus dulu kepada Pak Ketut telah selesai melakukan proses coaching terhadap coachingnya yang sangat luar biasa. Oh, ganteng juga Pak Guru nih. Oke Pak Ketut ya, kita berbincang sedikit setelah proses coaching ini Pak ya. Saya izin Siap. menyampaikan apa yang sudah saya amati atau sudah observasi terhadap keterampilan Bapak dalam mengcoaching coachi seperti itu. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya dulu, bagaimana menurut Bapak penampilan Bapak tadi? Iya, kalau menurut refleksi saya sih sudah cukup mampu saya untuk bisa mengalir, menggali ide-ide gagasan dari coach tadi, karena target saya adalah kemampuan saya tadi yang saya ingin kembangkan adalah memberikan kemampuan mengutarakan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali gagasan tadi. Iya. Sudah mampu saya untuk melakukannya. Cuman saya melihat sendiri juga masih ada hal-hal penekanan-penekanan tertentu yang hampir saya untuk asosiasi. Oh iya. Ya, hampir berasosiasi, tapi saya berusaha untuk menahan diri agar tidak jauh masuk ke dalam ranah psikoci. Iya. Jadi saya menyimpulkan kurang lebih ya, kalau dalam hitungan penilaian mungkin sudah masuk kategori 70-80 lah. Luar biasa Pak Ketut ya. Kalau saya menilainya bisa lebih Pak. Iya, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan alasannya ya kenapa Bapak bisa menilai penampilan Bapak seperti itu, karena Bapak merasa sudah mulai mampu ya mengemukakan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, dan sudah mampu menahan diri dalam mengasosiasikan pengalaman Pak Ketut seperti itu dengan pengalaman coachi. Itu luar biasa Pak Ketut. Nah, tapi boleh tidak saya menyampaikan pengamatan saya Pak? Silahkan Ibu, saya tunggu refleksi eksternalnya. Iya, baik Pak. Jadi secara umum, secara keseluruhan saya menilai penampilan Pak Ketut ini sudah di atas nilai rujukan lah, di atas nilai standar, ini sudah sangat luar biasa. Ini kompetensi dalam mengcoaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, ini hampir seluruhnya sudah terpenuhi Pak, seperti itu. Saya rasa tidak banyak mengkomentari atau mengkritik. Ini hanya mungkin di bagian akhir Pak ya, di bagian akhir itu sebelum coach menyampaikan kesimpulan, mungkin alangkah baiknya kalau menyamakan persepsi seperti itu. Jadi sebelum coach menyampaikan kesimpulannya seperti tadi di penutup, Pak Ketut mungkin alangkah baiknya menyampaikan dulu pendapatnya Pak Ketut setelah mendengarkan kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi oleh coach seperti itu. Menyamakan dulu apakah sama tidak persepsi Pak Ketut dengan persepsinya coach seperti itu ya. Mungkin itu saja. Saya rasa Pak Ketut cuma kelupaan mungkin karena terlalu ini. Dan selebihnya Pak Ketut ini sudah sangat baik, sangat mampu dalam mengembangkan kompetensi dalam mengcoaching seperti itu. Kemudian dalam mengembangkan atau menggali informasi terhadap rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach ini, Pak Ketut sudah sangat luar biasa, sudah mampu membuat coach untuk menyampaikan hal-hal yang akan dia lakukan, rencana-rencananya. Kemudian Pak Ketut juga mampu menggali informasi bagaimana keadaan di sekolah dan sebagainya. Menurut saya itu adalah kompetensi yang luar biasa Pak, seperti itu. Kemudian Pak, selanjutnya ini setelah mendengar penilaian saya seperti itu Pak, ada tidak rencana tindak lanjut Bapak ke depannya untuk semakin memperbaiki keterampilan Bapak dalam mengcoaching ini? Iya, tentunya hasil refleksi pribadi juga dari hasil refleksi Ibu, tentunya saya punya
planning ke depan atau rencana tindak lanjutnya memang Siapa yang bermalam? butuh latihan-latihan yang lebih sering agar proses coaching ini bisa lebih baik ke depannya. Jadi mungkin saya meningkatkan frekuensi latihan Kita sebawa mencoba dengan berbagai yang kotor. cara-cara atau dengan coach-coach tertentu yang misalnya dari siswa, dari rekan-rekan guru, dengan supaya bisa meningkatkan kemampuan dalam coaching itu sendiri. Iya benar Pak. Jadi memperbanyak latihan Pak ya. Ya coaching sederhana saja kepada murid, kepada rekan guru di sekolah, walaupun misalnya dengan perbincangan yang ringan, namun kompetensi coaching ini bisa dihadirkan seperti itu Pak, untuk lebih memperlancar, mempermudah, ya, membiasakan kembali dalam melakukan coaching, sehingga kedepannya akan terasa lebih mudah dalam mengcoaching seperti itu. Siap Bu. Iya. Untuk pertanyaan terakhir Pak Ketut, apa yang Pak Ketut dapatkan dari kegiatan observasi yang saya lakukan dan kegiatan coaching yang Bapak lakukan pada hari ini? Yang pertama dari kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan terhadap proses coaching saya. Yang pertama tadi saya memang sempat kelupaan untuk mengkonfirmasi ide dan gagasan dari coach tadi dengan apa pemahaman saya itu. Saya sempat memang kelewatan tadi, saya lupa untuk mengkonfirmasi. Kemudian yang untuk dalam proses coachingnya sendiri, dalam dari bersama coach tadi, saya mendapat ya banyak pengalaman terkait dengan kondisi-kondisi di lingkungan sekolah kita yang berbeda. Antara Ibu Indri dengan saya kan berbeda konteks sekolahnya. Nah, tentunya permasalahan yang dihadapi juga berbeda. Nah, tentunya mungkin masalah itu tidak saya hadapi, tetapi Ibu Indri menghadapi, dan suatu saat siapa tahu saya menghadapi kondisi itu, saya mendapatkan sudah gambaran-gambaran solusi yang bisa dilakukan berdasarkan ide-ide yang dari Ibu Indri tadi, dari coach sendiri ya. Baik ya Pak ya, seperti itu yang Bapak dapatkan. Jadi mendapatkan pembelajaran baru Pak ya dari proses ini. Iya. Lalu bagaimana menilai Bapak terhadap kegiatan supervisi ini Pak, terhadap proses supervisor terhadap Bapak seperti itu? Untuk dari supervisor itu sendiri, saya merasa sangat terbantu, sangat mendapatkan cerminan dari apa yang saya lakukan. Jadi mungkin saya tidak mampu melihat seutuhnya apa yang saya lakukan, tapi dengan bantuan pengamatan dari supervisor, saya jadi dapat melihat sisi-sisi yang memang tidak mampu saya amati sendiri. Ya, demikian ya. Iya Pak, ya saya sangat berterima kasih kepada penampilan atau keterampilan Bapak dalam mengcoaching rekan seperti itu ya. Menurut saya sangat luar biasa. Semoga kedepannya semakin baik Pak ya. Keterampilan semakin dikuasai, dan hal-hal yang Bapak merasa kurang itu semakin diperbaiki seperti itu Pak ya. Jadi kita sudah ada di penghujung ini Pak. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan supervisi berikutnya. Selamat Terima kasih. malam Pak. Malam.